7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog Hai Balikenken seputar topik kali ini masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah. Tentu saja telah hadir dua narasumber di studio, Bapak Dr. I Gede Surate SHMKN. Selamat pagi, Swastiastu Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Apa kabar Pak di kesempatan hari ini? Astungkare baik-baik. Astungkare baik-baik saja Pak ya, luar biasa. Inggih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak hadir ke studio Pro 1. Dan kita juga bersama Bapak I Gede Arya Wiresena ya, SHMKN. Swastiastu, selamat pagi Pak Arya. Swastiastu, selamat pagi. Ya, panggilannya Pak Arya atau Pak Arya ini? Pak Sena. Oh, Pak Sena. Waduh, salah ya. Arya Sena jadinya ya. Wira Sena gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong kok mirip ya berdua ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya juga hadir ke studio Pro 1. Nanti sharing seputar topiknya mengenai masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah ya. Memang pendengar, permasalahan tanah ini merupakan masalah yang selalu muncul dalam permukaan bumi begitu ya. Sekalipun dalam prakteknya masing-masing kantor pertanahan di masing-masing kabupaten atau kota sudah ada salah satu bagian yang berwenang menangani permasalahan tanah, yaitu bagian sengketa begitu ya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya berbagai macam permasalahan, itu mulai dari sengketa tapal batas, gambar tertukar, salah penguasaan, pewarisan, sampai pada adanya tumpang tindih hak atas tanah. Nggih, silakan untuk pemaparannya yang pertama. Bapaknya dulu nggih. Pak Dokter nggih, silakan Bapak. Nggih, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu, pemirsa RRI Pro 1 Singaraja. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak lupa juga menyampaikan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi rekan-rekan yang beragama Hindu. Baik, pada kesempatan ini saya memberikan informasi terhadap tema yang diberikan kepada saya, yaitu permasalahan dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah. Memang kalau kita sadari bersama bahwa dari ujung ke ujung itu masalah tanah tidak pernah terputus. Karena apa? Kita ketahui bahwa secara normatif hubungan tanah dengan manusia itu bersifat abadi. Ini dimasukkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ini berarti bahwa kepentingan tanah itu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Semakin banyak manusia, semakin banyak akan permasalahan tentang tanah. Kenapa? Manusia semakin banyak, tanah juga tidak akan bertambah banyak. Terutama masalah hak atas tanah ya Pak ya? Masalah hak atas tanah. Kalau kita berbicara tentang hak atas tanah, berarti kita berbicara tentang penguasaan yuridis tentang tanah. Karena apa? Penguasaan terhadap tanah itu ada dua, ada penguasaan yuridis, ada penguasaan fisik. Bahkan kalau kita perdalam pemahamannya, penguasaan fisik belum tentu bisa menguasai yuridis. Tapi juga penguasaan yuridis belum tentu bisa menguasai penguasaan fisik. Namun apabila penguasaan yuridis sudah dikuasai, maka secara yuridis lebih terbuka kesempatan untuk menguasai secara fisik. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan hak-hak atas tanah itu harus melalui suatu pembuktian yang jelas. Seperti contohnya, kalau kita
menginginkan ada alat bukti yang kuat yang disebut dengan sertifikat, ya kita harus mendaftarkan secara rehkadaster. Sehingga dari pendaftaran rehkadaster itu bisa dilakukan satu, apakah itu konversi atau PTSL dengan persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga nantinya akan bisa keluar sertifikat. Tapi tidak sedikit juga orang yang baru hanya menguasai SPPT secara yuridis, mereka sudah tiba-tiba mengajukan pendaftaran rehkadaster. Karena apa? Namanya SPPT itu bukan tanda bukti hak milik, tapi tanda bukti pembayaran pajak. SPPT itu adalah surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, kadang-kadang orang ini dipakai dasar gitu. Nah, sehingga orang yang sudah mempunyai sertifikat terlebih dahulu, kemudian SPPT-nya dirubah, entah bagaimana caranya dirubah atas nama orang lain, lalu SPPT ini dipergunakan lagi untuk mendaftarkan hak atas tanahnya secara rehkadaster, sehingga keluarlah sertifikat baru. Nah, oleh karena itu maka di mana letak kekeliruan daripada penerbitan sertifikat itu? Ini sangat banyak aspeknya, terutama sifat kehati-hatian dari petugas kantor pertanahan, utamanya dalam tugas menjaga buku tanah. Ya, berarti selama ini itu yang terjadi ya, Pak ya? Buku tanah. Kenapa? Karena kalau kita pahami bersama, yang disebut dengan sertifikat itu adalah salinan buku tanah yang dijarit dengan surat ukur dan diberikan sampul dengan ukuran yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga masing-masing periode keluar sertifikat itu ukurannya sama semua. Gitu. Nah, untuk diketahui Mbak Ayu, sertifikat itu ada warnanya putih, ada warnanya hijau tua, ada warnanya hijau garis-garis kuning-kuning. Nah, itu semuanya itu ada periodenya. Yang putih periodenya itu dari tahun 70-an sampai tahun 80-an itu putih. Gambarnya itu global. Jadi bola dunia. Nah, kemudian setelah itu keluar sertifikat berwarna hijau bertuliskan Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri, karena dulu Sekjen Agraria itu masuk ke dalam Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian di tahun 90-an agraria ini bagian Sekjen Agraria ini dipisah dengan Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanahan Nasional, sehingga keluar sertifikat yang warnanya strip-strip hijau dan kuning-kuning gitu. Itu sampai tahun 2007 di dalam gambarnya itu tertulis daftar ukur .20, belum ada nomornya. Nah, di tahun 2007 sampai sekarang itu sudah dilengkapi. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan nomor-nomor sertifikat itu? Tentunya kita mendapatkan di buku tanah. Nah, khususnya di Buleleng lagi, ini masalah khusus ini. Di tahun 1999 kan terjadi musibah kebakaran. Sehingga semuanya musnah termasuk buku tanah. Nah, kalau sertifikat yang terbit di bawah tahun 2000, maka pastilah sertifikat itu tidak ada dalam buku tanah. Nah, orang-orang ada yang menggunakan kesempatan karena buku tanahnya hilang, lalu mereka mencoba melakukan pendaftaran ulang, tidak memperhatikan apakah itu tanah miliknya apa tanah milik orang lain. Nah, sehingga karena kehilangan data di kantor pertanahan, begitu ada orang mendaftarkan, diterima, lalu diproses. Itu. Kebetulan pada saat pengumuman itu, si pemegang sertifikat lama tidak membaca pengumumannya. Jadi dibiarkan begitu saja. Terbitlah sertifikat baru. Sehingga ada satu bidang tanah keluar 2 sertifikat
sertifikat lama dan sertifikat baru. Nah, inilah yang disebut dengan tumpang tindih hak-hak atas tanah secara yuridis. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kesimpulannya timbulnya permasalahan hak-hak atas tanah yang bentuknya tumpang tindih itu berbagai aspek, berbagai aspek. Iya. Ada juga pengalaman saya waktu saya pengacara, sertifikat lama sudah ada, kemudian penggarap sebidang tanah itu, penggarapnya loh bukan pemiliknya, penggarapnya ini mengikuti tukang ukur untuk mengukur karena tanahnya itu akan dikontrakkan untuk proyek PRPTE, penanaman jambu mente. Setelah keluar surat ukur diminta oleh penggarap, ini yang dimasukkan ke kantor pertanahan untuk didaftarkan menerbitkan sertifikat. Keluar sertifikat. Gitu. Kebetulan saya yang punya tanah itu. Nah, sehingga istilah Berarti tanpa Bali sepengetahuan Bapak Ya, juga hal itu ya. sehingga istilah Balinya itu lelipi ngalih gegite saya gitu kan tidak bisa diampuni ya. Saya gugat di pengadilan, kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat, baru ketahuan kalau dia membuat sertifikat itu berdasarkan gambar hasil ukur dari proyek PRPT. Itu bisa dikatakan sertifikat ganda, Pak. Ya, itu namanya tumpang tindih. Iya. Gitu. Jadi saya punya hak, mereka juga punya hak dalam sertifikat. Tapi dalam penguasaan hak secara fisik ya saya yang punya. Gitu. Nah, sehingga pengadilan melakukan pemeriksaan di tempat, lalu dicocokkan gambarnya dan sebagainya, kemudian kurun waktu penerbitan sertifikat dan sebagainya, akhirnya putusan pengadilan dinyatakan bahwa sertifikat baru itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku. Jadi itu putusannya dipakai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat. Sepertinya banyak ya Pak ya permasalahan-permasalahan seperti itu. Bukan sepertinya, memang banyak. Memang banyak Memang ya? banyak. Oke. Jadi, di Buleleng ini juga banyak ya Pak ya? Terutama di Buleleng, kami di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti ada lembaga konsultasi bantuan hukum. Hampir setiap minggu itu ada datang dari masyarakat itu konsultasi tentang itu. Jadi permasalahan tanah itu mengenai sebagian orang ngukur lalu karena kurang angka ukurnya ngambil di tanah orang lain. Ada juga begitu. Nah, sehingga kenapa terjadi begitu? Karena pada saat melakukan rencana pengukuran itu tidak semua penyanding diundang. Padahal menurut PP 24 tahun 97, apabila melakukan pengukuran tanpa lengkap ada penyanding, maka pengukur tidak boleh melakukan pengukuran. Karena tujuannya pada saat menanam patok atau pal batas itu harus bersama-sama dengan penyanding. Bahkan sekarang lebih ditegaskan lagi, pada saat penanaman patok batas itu difoto oleh petugas sehingga memang betul yang memasang patok atau batas itu adalah pemilik tanah yang berdampingan antara tanah yang diukur dengan penyandingnya. Ini saya sangat setuju karena itu merupakan satu fakta bahwa batas itu diberikan pengakuan oleh kedua belah pihak antara yang mengukur dengan penyandingnya. Mungkin sementara demikian dulu. Iya, ada Kalau tambahannya saya cerita panjang mungkin besok nanti selesai. Nanti Pak Sena atau mungkin nggak ada habisnya kali Pak ya Iya. kalau berbincang seperti itu ya Gitu. masalah tanah ya khususnya di Bali. Oke, silakan Pak Sena untuk memaparkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan tumpang tindih hak atas tanah ini secara praktek saya sangat sering mengalami di lapangan. Kemudian kebetulan juga saat ini saya menangani klien yang dimana klien saya memiliki sertifikat itu di bawah tahun 90-an, ya kan? Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Gede Surate, bahwasannya sertifikat itu adalah merupakan salinan buku tanah, ya kan? Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di tahun 1999 itu kan sudah tidak ada buku tanahnya. Sehingga
ini yang dijadikan kesempatan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mencari kepentingannya. Contoh yang saya alami di lapangan adalah ketika ada oknum masyarakat yang pada saat itu dia tidak ada kepentingan, dia menjadi penggarap atau penyakap daripada bosnya, ya kan? Nah, ketika dia ada kepentingan, apalagi sekarang ada program PTSL itu, kan gampang sekali untuk pendaftaran hak atas tanah atau reskadastra itu. Dia menyampaikan bahwasannya ketika ada program PTSL ini dari kantor pertanahan datang, ya kan? Dia menyampaikan, siapa yang memiliki tanah ini? Saya. Langsung dia menyampaikan saya. Padahal seperti tadi yang disampaikan adalah ketika kita membicarakan terkait dengan tanah, itu ada dua aspek kepemilikannya, secara fisik atau secara yuridis, ya kan? Kalau misalnya kita lihat yang dahulunya dia sebagai penggarap, iya memang benar, dia hanya menguasai secara fisiknya saja, karena dia telah telah memikirkan diri bahwasannya saya kok yang menempati tempat ini. Tapi secara yuridis bosnya itu sudah telah memiliki sertifikat. Nah, karena kepentingan itulah yang dulunya menjadi penggarap, dia menginginkan lebih untuk bisa menguasai tanah ini secara fisik dan juga secara yuridis. Sehingga dia melakukan pendaftaran melalui program PTSL ini, terbitlah sertifikat. Nah, kebetulan klien saya itu dia memiliki sertifikat dan sertifikat itu dijaminkan kepada suatu bank. Bank itu kolaps. Nah, kemudian klien saya juga bingung sertifikatnya ada di mana. Sehingga dari pihak kantor pelelangan menyampaikan bahwasannya ini ada sertifikat atas nama A, ya kan? Apakah mau ditebus dan sebagainya. Akhirnya klien saya menebus. Nah, ketika klien saya datang ke tanahnya, ternyata tiba-tiba tanahnya sudah disertifikatkan. Kenapa tahu? Karena telah melakukan floating. Floating itu mengecek gambar pemetaan itu apakah sesuai sertifikat yang lama dengan yang baru. Ternyata sama. Nah, itulah permasalahan-permasalahan terkait dengan tumpang tindih tanah yang ada di Kabupaten Buleleng. Sering sekali seperti itu. Nah, padahal kalau misalnya kita berbicara mengenai hukum, tidak hanya masyarakat yang harus sadar hukum, tapi juga daripada instansi pemerintah harus sadar hukum juga. Artinya apa? Ketika aturan undang-undang sudah menyatakan tegas begini loh prosedurnya, begini loh syaratannya, itu diikuti nggak mungkin akan ada permasalahan hukum, ya kan? Ditambah lagi ketika kita akan memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat, ini loh orang yang akan memberikan sosialisasi paham dulu sama hukum. Jangan sampai ketika dia memberikan sosialisasi, dia yang melakukan implementasi terhadap aturan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kan percuma. Jadi masyarakat dicekoki, didoktrin oleh seseorang yang memberikan sosialisasi dengan orang itu yang tidak taat hukum. Masalah lagi. Contoh seperti tadi terkait dengan sertifikat ganda ini, kenapa ada sertifikat ganda? Harusnya ketika ada program PTSL dicek dulu dong. Ya kan? Apakah memang tanah ini tidak bersertifikat ataukah sudah bersertifikat? Kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 24 ayat 2 PP 24 tahun 1997 terkait dengan pendaftaran tanah, di sana menyebutkan bahwa apabila seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Kebanyakan masyarakat itu yang diketahui. Saya sebagai penyakap, saya sebagai penggarap sudah menguasai fisik selama 20 tahun, saya memiliki hak dong di sana. Padahal kalau misalnya kita ketahui di dalam pasal 19 UU PA itu, ketika pendaftaran tanah melalui kantor pertanahan untuk dapat diterbitkan sertifikat hak milik, itu harus diketahui juga kepemilikan sebelumnya. Apakah memang benar tidak ada pemilik ataukah sudah ada pemilik? Kalau namanya sudah ada pemilik, berarti yang mendaftarkan kemudian itu tidak memiliki hak, ya kan? Harusnya di sana pahamnya masyarakat. Nah, kemudian sertifikat ini juga merupakan alat bukti yang sempurna, yang kuat. Jadi ketika di lapangan bersidang, ini ada case terkait dengan sertifikat ganda, kebanyakan masyarakat berpikir, yang mana sih yang akan dimenangkan? Yang mana sih yang akan dikuatkan? Apakah sertifikat lama ataukah sertifikat yang baru?
Kalau misalnya kita berpikir secara logika hukum, pasti sertifikat lama yang akan dikuatkan, pasti, ya kan? Akan tetapi kita ketahui bahwasannya lembaga peradilan ada juga pertimbangan-pertimbangan daripada majelis hakim. Karena kita tidak bisa pungkiri sumber hukum kita di Indonesia kan ada 5 nih. Ya. Pertama undang-undang, kemudian ada doktrin, ketiga ada jurisprudensi, keempat ada traktat, kelima ada hukum kebiasaan. Kalaupun misalnya sudah diatur dalam undang-undang, ada doktrin yang menyampaikan berbeda, ada jurisprudensi atau pertimbangan hakim berbeda, belum tentu sesuai dengan arahan yang ada di undang-undang. Maka dari itu banyak sekali ketika kita mengajukan gugatan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal di aturan sudah ada. Pertimbangannya masalah doktrinnya lah, ahli menyatakan bla 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 bla. Hakim terdahulu memutuskan bla 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 bla. Jadi tidak sesuai. Inilah menyebabkan terus terjadi permasalahan hukum di masyarakat. Padahal sekali lagi kita ketahui bahwasannya lembaga peradilan itu adalah lembaga untuk masyarakat mencari keadilan. Ya kan? Adil itu di mana? Ya kan? Ketika ada dua belah pihak yang berbeda, yang berkepentingan, misalnya contoh ada tergugat, ada penggugat. Salah satu pihak dikalahkan, merasa tidak adil kok dia. Ya kan? Pihak satu dimenangkan merasa adil. Nah, makanya ada upaya hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan, kita uji yang mana benar. Apakah sertifikat lama ataukah sertifikat baru berdasarkan pembuktian. Padahal sertifikat sudah merupakan pembuktian yang sempurna, tapi kita harus buktikan dengan bukti yang kedua, saksi misalnya. Apakah saksi mengetahui bahwasannya tanah ini tanah si A, B, C. Nah, seperti case saya ini, yang saya herankan adalah kepala dusun tidak mengetahui terhadap pensertifikatan tanah ini. Yang kedua, padahal kepala dusun kan merupakan seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengetahui bagaimana gerak-gerik di dusun itu. Tidak diketahui kepala dusun, tapi sertifikatnya terbit. Oh. Itu anehnya. Sertifikatnya terbit, kemudian ya namanya kita di lapangan kan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, biar ada win-win solution seperti apa. Tetap karena masyarakat berpegang tangguh dengan penguasaan selama 20 tahun, ada program PTSL, banyak jadi alasan-alasan dia bisa mensertifikatkan. Contohnya, ini tanah melalui warisan, dibuatkan silsilah waris, gampang sekali buat silsilah waris, ya kan? Dibuatkan, ini loh silsilah warisnya, bahwasannya kakek saya memiliki tanah sebelumnya, saya yang sertifikatkan sebagai ahli waris. Kalau silsilah waris, apakah tidak memanggil semua para pewarisnya? Seharusnya ya. Tapi kalau toh tidak manggil para pewarisnya, itu bisa terbit juga sertifikat? Bisa. Oh. Nah, jadi gini Mbak, terkait dengan permasalahan hukum, kenapa ada permasalahan hukum? Karena dimasalahkan. Ya kan? Kalau misalnya sekarang kita akan mensertifikatkan tanah semuanya, silakan. Ketika tanah itu tidak dipermasalahkan. Tapi itu menjadi masalah hukum ketika itu dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan. Gitu. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya pendengar ya, perbincangan kita pagi ini berat tapi menarik gitu ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah sengketa tanah juga pendengar harus tahu juga ya Pak Doktor ya, dan juga Pak Sena ya. Itu kesimpulannya untuk penyelesaian sengketa tanah, apakah diselesaikan melalui jalur litigasi ya, atau juga jalur non litigasi begitu ya? Begini saya tambahkan. Kalau misalnya terjadi sengketa tanah, apabila terjadi sengketa tanah, maka penyelesaiannya itu sebenarnya satu bisa gampang, yang kedua sangat sulit. Gitu. Kenapa bisa gampang? Karena kalau masing-masing pihak menyadari bahwa hak dan kewajibannya itu melekat secara keperdataan, maka itu gampang diselesaikan. Kenapa? Oh, ini bukan hak saya, oh ini hak saya. Selesai sudah, secara non litigasi, secara kekeluargaan. Tapi kadangkala orang yang sudah tahu bahwa hak atas tanah itu bukan miliknya, tetapi dia masih ngotot bahwa tanah itu adalah haknya. Sekalipun dari sisi pembuktian itu dia tidak punya. Nah, ini yang sering terjadi kegagalan pada waktu mediasi secara non litigasi. Akhirnya kegagalan secara non litigasi itu dibawa ke
prosedur hukum. Jadi dilakukan mediasi secara litigasi di pengadilan sebelum perkara itu disidangkan. Nah, bahkan pada saat perkara itu disidangkan pun mereka yang tidak punya alat bukti tetapi ingin menguasai hak atas tanah itu, dia juga tidak mau mengalah. Dia tetap saja dinyatakan kalah di pengadilan negeri, dia berupaya hukum di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Nah, inilah orang-orang yang boleh dikatakan tidak sadar hukum, padahal dia tahu bahwa dirinya sendiri tidak mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan, tetapi dia tetap ingin memiliki. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian juga sering terjadi pada saat pembagian waris. Nah, pada saat pembagian waris juga sering terjadi masalah. Karena apa? Kadang-kadang ada tanah kedudukannya memanjang dari jalan raya ke belakang. Lalu kata memanjang itu lebarnya tidak lebar sekali, tetapi panjangnya panjang sekali. Nah, sekarang pada saat dilakukan pembagian waris, tentunya kalau tidak menyadari bahwa itu adalah benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya, jadi tidak perlu harus ngotot-ngototan begitu. Kadang-kadang ahli waris itu semuanya minta di depan. Lalu yang di belakang itu tidak ada yang mau menerima itu. Sampai tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Langsunglah dibawa ke pengadilan. Ini sebenarnya menurut saya pribadi hal yang sangat memalukan. Karena apa? Benda yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu sebenarnya harus dihargai. Tetapi kenapa harus direbut? Nah, ini saran saya kepada masyarakat supaya masyarakat itu menyadari dan memahami apa arti pemberian orang tua setelah benda-benda yang ditinggalkan itu diberikan kepada para ahli waris. Ini harus dihormati. Ya. Apalagi kalau orang tua itu berpesan, kalau bisa jangan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua itu dijual. Apalagi kalau ada pesan seperti itu. Ini betul-betul menurut saya itu hal yang sangat sakral. Gitu. Nah, ini juga sering terjadi hal itu. Bahkan tapi itu tergantung keyakinan sepertinya, Pak, ya? Iya, tergantung keyakinan, kemudian tergantung juga pengaruh dari pihak luar. Misalnya, seseorang laki-laki memperoleh warisan, padahal dia legowo dengan saudara-saudaranya yang di mana saja dikasih mau-mau aja. Tapi ada pihak lain, misalnya istrinya. Ngapain kamu mau nerima tanah yang kedudukannya jelek begitu? Kenapa enggak di depan? Nah, inilah yang menyebabkan terpicu untuk menjadi konflik. Gitu. Ini sering sekali terjadi. Belum lagi ada pihak-pihak ketiga yang menjanjikan kalau kamu dapat di depan, saya sanggup membeli seharga sekian miliar gitu misalnya. Waduh, bangun dah bulu kuduknya untuk merebut tanah itu gitu. Tapi semasa tidak ada hitam di atas putih, apakah berlaku, Pak? Ya, kata-kata seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang dibawa ke pengadilan. Oh, gitu. Nah, dibawa ke pengadilan lalu. Tapi kuat nggak dengan hal kayak gitu, Pak? Nah, sekarang kan tergantung pada persangkaan hakim. Nah, kalau misalnya tanah itu sama-sama belum menguasai, tergantung pada isi gugatannya siapa yang menggugat. Itu ini kalau cerita itu ya terus terang aja 3 hari tidak selesai. Kalau misalnya yang menggugat itu adalah orang yang nomor 1, terus dia menginginkan supaya di depan itu, ya bisa jadi karena itu dia bisa membuktikan bahwa dirinya paling besar. Jadi dia yang menentukan siapa di mana itu. Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa konflik tanah ini berbagai aspek sumbernya gitu. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi adanya permasalahan pertanahan ya seperti Pak Sena tadi katakan, lebih sering diadakan sosialisasi baik dari instansi
pemerintah maupun instansi-instansi akademisi. Bahkan saya pribadi ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum untuk mewakili Fakultas Hukum itu menjadi tim penyuluhan hukum di pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Itu setiap tahun dilakukan. Cuma tahun ini ada apa enggak saya belum terima informasi gitu. Nah, ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kita ada kesempatan untuk membina masyarakat yang tadinya kurang sadar terhadap haknya atau kewajibannya. Setelah kita berikan sosialisasi itu bahkan mereka datang lagi ke kantor saya. Kebetulan saya notaris PPAT juga. Jadi datang ke sana. Jadi ada juga masyarakat yang datang ke kantor saya itu karena mendengar siaran di RRI gitu. Sehingga mereka itu bisa ngurus tanahnya seperti di desa Git-Git dulu. Puluhan masyarakat datang ke kantor saya untuk ngurus tanahnya setelah kita siaran di RRI. Gitu. Nah, karena itu sosialisasi ini penting untuk menyadarkan masyarakat, juga merupakan edukasi bagi masyarakat, dan juga seperti tadi Pak Sena mengatakan, jangan masyarakat saja diedukasi, petugas-petugas di ranah pemerintahan, terutama di kantor pertanahan juga harus diedukasi supaya seimbang. Yang memberikan pemahaman supaya paham terlebih dahulu gitu. Berarti tidak menjamin ya, walaupun bertugas di BPN tidak tahu hal itu ya Pak? Sebenarnya mereka tahu, tapi karena kan ada kepentingan menjadi dibuat tidak tahu. Itu. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Itu. Ini sering terjadi, makanya jangan menyalahkan masyarakat saja, tapi kita harus memperhatikan siapa yang memberikan kesempatan. Itu. Kalau masyarakat ngotot tapi tidak ada kesempatan, ya tidak jadi. Itu. Sama seperti merokok, kenapa merokok dilarang, tapi pabrik rokok tetap hidup? Ya ada kesempatan bagi perokok untuk membeli rokok. Nah, kalau tidak ada dagang rokok, ya tidak mungkin orang merokok. Ya, ini permasalahan hukum juga seperti itu. Karena diberikan kesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang belum tentu sesuai dengan undang-undang itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Pendengar, kita beri kesempatan untuk Anda untuk beratensi di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 08113999 ya. Kita berbincang seputar topik masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah bersama narasumber Bapak Dr. Igede Surate SHMKN, Bapak Igede Arya Wirasena SHMKN. Mohon izin kepada kedua narasumber sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Sis, di sana ada pasar baju impor loh. Wah, masa sih? Iya beneran, barangnya pasti bagus-bagus. Ayo kita ke sana yuk sekarang juga. Sampai kapan? Terus selain baju ada apa lagi sih? Banyak sis. Ada tas. Wow. Ada sepatu. Aduh. Celana. Sendal. Elektronik juga ada sis. Semuanya dari luar negeri, import. Keren dong ya. Iya keren banget. Yuk kita cus yuk. Bentar dulu. Nopi kamu ikut nggak? Yuk ikut yuk. Aduh, enggak deh. Aku kan lebih suka barang-barang lokal. Aku cinta produk Indonesia. Lagian produk Indonesia nggak kalah keren kok dari yang lain. Hargai karya-karya anak bangsa dengan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Duh, di mana ya? Kemarin di sini. Sekarang kok nggak ada? Di mana sih? Kamu cariin apa sih?
Yuk, antarin belanja camilan untuk perjalanan besok. Iya, tapi bentar, aku lagi cari tas belanja nih. Ngapain sih nyari tas belanja? Ntar juga kan dikasih kantong plastik saat belanja. Ini nih kebiasaan yang salah. Butuh waktu 20 hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik. Membawa tas belanja sendiri adalah salah satu perilaku peduli lingkungan. Mari mulai jadikan membawa tas belanja menjadi kebiasaan dan tularkan kebiasaan baik ini ke orang-orang sekitar. Bu, tunggu dulu Bu. Mau ke pasar ya? Saya nitip ya. Nitip apa ya? Saya nitip buah. Jeruk yang kuning-kuning mencolok itu 1 kilo, apel merah 1 kilo, terus buah pir 2 kilo. Pokoknya semuanya yang impor ya Bu. Kalau saya cukup dengan buah lokal saja. Di samping membantu para petani dalam kondisi sekarang ini, juga buah lokal lebih aman dan lebih murah. Pilih dan konsumsilah buah lokal karena buah lokal juga banyak menyumbangkan manfaat kesehatan bagi kita. Bu, Ya. pesan nasi pecel 1 ya. Minumannya air hangat aja. Oke nak, nggak sekalian kerupuknya. Ibu juga jual nasi goreng loh. Lain kali di-order ya. Wah, seru banget nih nguleknya Bu. Yuk selalu dengerin RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 97,9 FM. Pro 2, teman terbaik kamu 105,4 FM. RRI juga sebagai media promosi yang gak kalah keren dengan media promosi lainnya. Info pemasangan iklan bisa hubungi Dewa Ayu Asri WA 0815836479 Atau Dewa Sudiarte WA 081547068606. RRI, media independen pemersatu bangsa. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam dialog Hai Bali Kengken seputar topik masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah bersama dua narasumber di studio Pro 1, Bapak Dr. Igede Suratu SHMKN, Bapak Igede Arya Wirasena SHMKN. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun ke via WhatsApp ya di 08113999 790. Ada WA dari Ibu Putri.
mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah sengketa begitu ya, dan bentuk penyelesaiannya seperti apa dalam kasus tersebut. Mungkin Pak Dokter ya bisa menjawab. Oke, silakan Bapak. Terima kasih untuk penanya Ibu Putri ya. Iya, Ibu Putri. Ibu Putri, selamat pagi. Ini pertanyaannya agak umum, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kan itu pertanyaannya. Kalau kata tersebut berarti yang ditanyakan itu mengenai penyelesaian masalah-masalah hak atas tanah dalam bentuk tumpang tindih hak-hak secara yuridis. Iya. Kalau itu yang ditanyakan berarti sudah terjawab tadi bahwa bentuk penyelesaiannya itu bisa melalui mediasi non litigasi, bisa juga melalui jalur hukum yaitu secara litigasi. Itu kalau secara khusus Ibu Putri bertanya mungkin jawabannya beda gitu. Jadi karena beliau itu bertanya secara umum bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya jawabannya sesuai dengan apa yang saya tadi katakan itu gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Silakan Pak Sena. Baik, untuk Bu Putri, pertanyaannya bagaimana caranya menyelesaikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau misalnya kita akan menyelesaikan permasalahan hukum itu ada dua jalur, non litigasi dan litigasi. Kalau misalnya kita berbicara non litigasi itu berarti kan di luar pengadilan. Mediasi, silakan daripada kedua belah pihak untuk bisa membicarakan ini secara kekeluargaan, bagaimana win-win solutionnya. Kalau misalnya sudah sama-sama sepakat, berarti masalah ini sudah tidak akan berlanjut. Nah, akan tetapi ketika masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak ini, maka kemungkinan besar akan dilanjutkan melalui litigasi. Nah, terhadap tumpang tindih hak atas tanah ini, seperti contoh tadi sertifikat ganda misalnya, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita minta untuk pembatalan sertifikat. Pembatalan sertifikat itu kebanyakan bagi mereka yang memiliki sertifikat lebih dulu yang mengajukan gugatan. Karena kenapa? Kebanyakan juga yang memiliki sertifikat baru ini kekeh dia. Bahwasannya saya kok yang punya ini, melalui itu dan sebagainya. Jadi pembatalan sertifikat ini secara kewenangan absolut itu diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau misalnya di Singaraja itu di Denpasar adanya. Nah, nanti kita di sana minta untuk pembatalan sertifikat. Nanti diuji sertifikat mana yang memang memiliki hak terhadap mereka yang sebenarnya memiliki, entah sertifikat yang lama, apakah sertifikat yang baru. Itu harus diuji dulu, ya kan? Itu terkait dengan pembatalan sertifikat. Nah, kemudian ketika itu sudah bergulir dan sebagainya, karena kita membicarakan proses litigasi ini sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Misal seperti tadi yang saya sampaikan, PT UN sudah diselesaikan, ada lagi pengadilan tinggi selanjutnya, Mahkamah Agung, bahkan PK. Itu sangat panjang sekali untuk bisa diselesaikan. Maka dari itu, sebelum masyarakat pencari keadilan mengajukan gugatan dan sebagainya itu, sebaiknya dimediasi dulu. Kata mediasi itu tidak perlu ada mediator. Masyarakat awam berpikiran bahwasannya mediasi ini harus ada mediator, entah dari kepala desa, entah dari kepala dusun dan sebagainya. Nggak perlu. Karena yang akan menjadi kesepakatan itu ya kedua belah pihak. Nggak mungkin nanti mediator ditanya, Pak gimana Pak, sepakat nggak? Nggak mungkin. Dia hanya menjembatani bagi masyarakat yang bermasalah. Akan tetapi prakteknya dia yang mengaku sebagai mediator aktif. Padahal mediator itu nggak boleh aktif. Hanya untuk menjembatani, misal Bu A seperti apa sih masalahnya? Pak, saya punya sertifikat lama tahun gini-gini, kemudian ada sertifikat baru. Kenapa saya tahu? Karena saya melakukan bla 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 bla. Ditanya ibu yang satunya, Ibu kenapa sih kok bisa punya sertifikat baru? Ya Pak, karena program dada. Ibu tahu nggak bahwasannya tanah ini sudah ada sertifikat sebelumnya? Nggak tahu, pokoknya tanah saya bla dan sebagainya. Berarti kan di sana sudah tidak ada komunikasi yang baik, ya kan? Nah, mediator ini gunanya untuk meluruskan. Bu A, Ibu B maunya gini, Ibu B, Ibu A maunya gini, gimana? Mau nggak? Kalau misalnya nggak mau, silahkan lanjutkan. Hakim juga demikian. Dia tidak mungkin akan mencampuri Bu A harusnya
benar kata Ibu B, karena Ibu B yang memiliki sertifikat baru dan sebagainya, nggak boleh. Dia tidak boleh mencampuri, tapi dia berhak untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga dapatlah diselesaikan. Jadi kesimpulannya terkait dengan cara menyelesaikan seperti tadi, ada dua, secara non litigasi melalui kekeluargaan dan juga litigasi melalui proses peradilan. Dalam hal ini adalah untuk pembatalan sertifikat, bukan yang lain. Berarti berbagai sengketa itu bisa diselesaikan dengan mediasi ya Pak Sena ya? Bisa. Ada nggak sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi? Tidak ada. Tidak ada semua ya. Cuman perbedaannya adalah ketika kita mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu tidak mengenal yang namanya mediasi di pengadilan. Tidak dikenal. Iya. Karena sifat hakim di sana aktif. Hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memediasi di luar. Misal, sudah ada gugatan masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar, di sana tidak akan disyaratkan untuk mediasi di dalam pengadilan, tapi hakim menyarankan untuk silahkan mediasi di luar. Apabila terjadi kesepakatan, ini dapat dicabut gugatannya. Itu. Oke, baik. Ya, ini berhubung durasi ya dan juga keterbatasan waktu. Ada juga yang bertanya ini dari Ibu Wayan. Bagaimanakah konsekuensi hukumnya apabila upaya mediasi tidak menemukan solusinya? Oke, silakan Pak Doktor untuk menjawab. Terima kasih. Itu pertanyaannya juga mengenai konsekuensi kalau tidak berhasil mediasi, seperti tadi dikatakan sama Pak Sena. Kalau mediasi tidak berhasil berarti harus tempuh jalur hukum. Karena kalau mediasi itu tujuannya adalah satu, agar para pihak itu tidak menjadi bermusuhan. Kemudian yang kedua, keturunan para pihak itu bisa dipelihara keakrabannya. Kemudian hal-hal lain tidak ada kecurigaan salah satu pihak. Itu tujuan mediasi sebenarnya, mediasi non litigasi. Tapi kalau itu tidak bisa disepakati, ya terpaksa kita tempuh jalur hukum. Itu karena kata hukum itu kan bersifat mengayomi, bersifat membina, kemudian bersifat menata, yang terakhir memberikan sanksi. Itu sifat hukum itu. Nah, karena itu kalau memang sudah dilus-lus, ditata tidak mau, diayomi tidak mau, ya terpaksa diberikan sanksi. Sanksinya itu apa? Dilanjutkan ke pengadilan, nanti konsekuensinya salah satu pihak pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ini konsekuensinya. Kalau sudah ada kalah dan menang, berarti hubungan antara para pihak itu sudah tidak baik lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, sebagai penutup, closing statement dari dua narasumber, apa yang ingin disampaikan gitu ya kepada pendengar terkait topik masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah begitu ya. Jadi bagaimana bisa mempunyai harapan besar kepada masyarakat untuk mengurangi adanya konflik pertanahan. Silakan Pak Doktor. Terima kasih. Closing statement saya adalah yang pertama, dimohon petugas-petugas dari kantor pertanahan supaya mencermati apa yang diajukan oleh masyarakat itu tidak serta-merta harus dikabulkan, harus dicermati. Kemudian masyarakat juga harus menyadari kalau tidak mempunyai alat bukti hak, jangan mengajukan hak. Itu. Terima kasih. Mungkin ada Pak dari Sena. Pak Sena. Ya, untuk closing statementnya adalah ketika kita tidak mau bermasalah hukum, janganlah kita melanggar hukum, ya kan? Jadi seperti tadi yang saya katakan, sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap suatu aturan mengenai hukum, yang mengendaki untuk akan melaksanakan sosialisasi itu harus paham dulu, ya kan? Jangan sampai ketika dia memberikan sosialisasi dia tidak paham, ya kan? Berarti kan tidak spesifik ketika orang yang akan memberikan sosialisasi ini untuk bisa memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Sehingga saya harapkan ketika masyarakat yang bermasalah hukum, satu saja yang saya harapkan, laksanakan lebih dulu untuk mediasi agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari sampai dengan perpanjangan. Artinya apa? Ketika sudah diselesaikan secara mediasi, clear kok.
Jangan sampai perpanjangan itu melalui pengadilan. Sehingga nanti akan terjadi yang namanya permasalahan, pasti akan terjadi konflik berkelamaan, berkelanjutan jadinya. Betul. Membekas begitu membekas, apalagi terkait dengan warisan misalnya. Masa sama saudara kita bla 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 dan sebagainya. Karena ketika permasalahan ini melalui gugatan sudah muncul di pengadilan, semua orang pasti akan tahu. Tapi kalau misalnya kita punya masalah diselesaikan secara mediasi, paling juga sebagian besar hanya desa yang tahu. Karena kan kita memerlukan instansi daripada desa. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke pengadilan, semua orang dari manapun ketika sudah ke pengadilan itu pasti akan tahu permasalahan. Oh, ternyata Wayan A dengan Ibu Loh B bermasalahan hukum terkait dengan apa? Gede A dengan Gede B permasalahan hukum terkait dengan warisan. Ya kan? Itu dampak negatif daripada ketika kita mengajukan gugatan di pengadilan. Artinya, sekali lagi saya minta untuk masyarakat pencari keadilan ketika memiliki permasalahan hukum, selesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Oke, baik. Mediasi lah salah satu. Ya, bisa dikatakan untuk kedepannya tidak salah satu nama baik ya Pak ya, nama baik keluarga gitu ya, dan juga untuk orang lain nih, hubungan yang terutama. Baik, terima kasih Bapak Dr. IGD Surata SHMKN, Bapak IGD Arya Wirasena SHMKN sudah sharing seputar topiknya masalah dan pola penyelesaian tumpang tindih hak-hak atas tanah ya di Dialog Hai Bali Kenken kesempatan hari ini. Terima kasih kembali. Baik, ya. Dan closing statement juga menutup jumpa kita Pak ya. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Ya, mendengar dengan berakhirnya Hai Bali Kenken, sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Sesaat lagi ada Mbak Irna yang bertugas menemani kebersamaan Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM